semuanya nggak ada dependent independennya. Nah, kira-kira di sini untuk yang cluster analisis itu kan case gitu ya, berbasisnya pada case. Kalau yang ini berbasisnya pada objek ya. Kita ketemu multidimensional sekali, berbasisnya pada objek. Jadi kira-kira bedanya apa? Ini sama-sama cluster, pokoknya hasilnya itu nanti outputnya pasti pengelompokan. Tapi kalau yang cluster analisis berbasisnya itu case, responden. Tapi kalau yang ini multidimensional scaling atau correspondent analysis, ini berbasisnya objek. Jadi kira-kira apa? Metrik, non metrik, correspondent analysis itu untuk yang data kategorikal. Kalau ini untuk data kontinu. Jadi kalau kita kan tadi ton gitu ya, itu dia di cluster analisis masuk data kontinu. Metrik. Kira-kira bedanya case sama objek ini berarti apa? Kalau case tadi yang kita kelompokkan kabupaten kotanya. Di klaster 1 itu anggotanya itu kabupaten kota apa? Di klaster 2 anggotanya kabupaten kota apa? Di klaster 1 ketika anggotanya itu kabupaten kota A, B, C, D, E, yang dominan adalah padi misalnya gitu. Di klaster 2 anggotanya F, G, H, I, J, yang dominan komoditinya ubi jalar. Itu klaster. Tapi kalau yang ini itu yang mau kita kelompokkan ubi jalar, padi, bikayu itu yang kelompoknya. Jadi objeknya yang mau kita kelompokkan, indikatornya. Itu MDS. Jadi apa itu multidimensional scaling? Dia salah satu metode statistika yang ingin memetakan objeknya, variabelnya, bukan case-nya. Antar objek tadi itu dilihat kedekatannya. Ketika objek-objek itu berdekatan, maka kemudian diletakkan dalam satu dimensi. Oh, ini. Nah, ini misalnya saya punya 3 indikator: pelayanan, kecepatan, sama fasilitas yang ada di rumah sakit. Dari 3 indikator ini saya punya beberapa case ya. Respondennya rumah sakit A sampai E. Nah, ini yang mau dipetakan kalau di sini itu nanti ininya pelayanan, kecepatan, fasilitasnya itu. Pertama yang akan dihitung adalah jarak antar si objek tadi ya, si pelayanan dan lain sebagainya. Jadi jarak antar dimensi tadi. Jadi misalnya untuk yang variabel pelayanan, 3 variabel pelayanan, kecepatan fasilitas, pelayanan, kecepatan fasilitas, ada 3 dimensi ini mau saya ukur jaraknya antara rumah sakit A sama rumah sakit B. Pakai rumusnya Euclid kan seperti ini aja kan, 8 dikurangi 7 gitu ya, 8 dikurangi 7, A sama B, 8 dikurangi 7, 7 dikurangi 6, 9 dikurangi 6 kan? Dikuadratkan, kita ketemu jaraknya untuk rumah sakit A sama B. Dan itu dilakukan semuanya, untuk semuanya. Akhirnya kita dapatlah ini matrik jarak atau similarity
similarity matrix ya, matriks jarak. Matriks jarak ini kemudian cara untuk tahapan awal untuk MDS, kita pilih salah satu titik saja ya, salah satu titik untuk di jarak tadi untuk menghitung titik awal. Jadi misalnya saya hitung mulai dari rumah sakit B ke C gitu ya, ditentukan salah satu titik. Setelah ditentukan salah satu titik, kemudian dihitung jaraknya antar tiga dimensi tadi dengan rumah sakit yang lain. Setelah dihitung jaraknya, mana yang hitungan jaraknya itu paling minimal, atau kalau yang di MDS itu disebut sebagai stress function paling minimal, maka dia akan membentuk sebuah kelompok. Jadi di sini ada DIJ, ada DI topi. DIJ itu jarak Euclid, jarak dengan nilai realnya tadi, jarak Euclid. Sedangkan DIJ topi ini jarak proyeksi. Jadi jarak Euclid tadi itu dikonversikan ke, kan kalau di multidimensional scaling nanti kita akan semacam ada sumbu X, sumbu Y. Jadi ada jarak, misalnya rumah sakit A sama C dari 3 dimensi pelayanan, nanti akan menghasilkan si titik koordinat. Ini punyanya rumah sakit A. Rumah sakit C misalnya di sini, rumah sakit C ini menghasilkan titik koordinat. Nah, ini jaraknya berapa? Nah, itu yang disebut sebagai jarak proyeksi. Jadi jarak yang real, ini kan data real, ini data realnya, data real yang kemudian dihitung jaraknya pakai jarak Euclid, yang akhirnya kehitung seperti ini jarak, ini matriks untuk jarak Euclid. Jarak Euclid ini kemudian dikonversikan ke titik koordinat sumbu XY, maksudnya seperti itu. Jadi katakanlah misalnya rumah sakit BC, ini kalau jarak Euclidnya kan 1,732 itu dikonversikan ke koordinat di sini. Kalau 1,372 itu di sumbu koordinat ini jadi nilainya berapa? Itu yang disebut sebagai jarak proyeksi. Dan itu dihitung terus, ada iterasi dihitung terus sampai selisih antara jarak Euclid dengan jarak proyeksi tadi itu kecil. Nah, itu yang disebut sebagai stres, punyanya si Kruskal. Nah, ini logika memproyeksikannya. Ini misalnya jaraknya rumah sakit A ke B, rumah sakit B C, rumah sakit D ke E gitu ya. Itu dihitung dengan jarak Euclid, itu masing-masing jaraknya seperti itu, 3,3, 1,7, 6,4. Nah, kemudian setelah diproyeksikan si titik koordinatnya itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang logika perubahannya itu seperti apa? Logika perubahannya mengkonversikan ini menjadi nilai ini, menjadi 2 titik koordinat ini. Jadi kalau realnya itu pakai data real itu jaraknya 3,317. Nah, nanti kalau sudah dibentuk dalam sebuah titik koordinat, itu x, y minus 0,276, x-nya, sumbu y-nya minus 0,436, jadi satu titik kan. Kemudian yang b-nya minus 0,9 sama 0,037, satu titik, dihitung jaraknya. Nah, jarak itu adalah hasil konversi dari 3,317. Maksudnya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversikannya tadi? Ada dua pendekatan ya. Ada beberapa pendekatan, tapi yang di sini yang saya tampilkan hanya ada 2 pendekatan saja. Ada 2 pendekatan konversi. Nah, ini yang paling klasikal, yang paling sederhana. Si matriks jarak tadi itu
dikuadratkan terlebih dahulu. Ini menghitungnya cukup susah kalau dihitung secara manual, makanya mungkin kita nggak perlu menghitungnya secara manual. Kalau yang kemarin Amin sama hierarki masih oke lah ya, masih memungkinkan untuk dihitung secara manual, walaupun seperti yang Mulan bilang tadi, saya nggak semua kabupaten kota gitu ya, cuman beberapa ya pasti ngoyo gitu ya kalau semua kabupaten kota dihitung manual untuk kami sama hierarkinya. Demikian juga ini sebenarnya memungkinkan untuk dihitung tapi yang ngoyo ini. Nah ini misal ini si matriks jarak tadi pertama dikuadratkan, terus dari kuadrat matriks jarak tadi kita mencoba untuk mencari matriks inner product dari hasil kuadrat jarak Euclid tadi. Nah matriks inner product itu rumusnya ini, setengah DJ kuadrat J. J-nya sendiri itu matriks identitas dikurangi setengah kali matriks II transpose. II transpose itu maksudnya matriks II transpose itu isinya satu semua. Jadi matriks II itu isi seperti ini matriksnya. Sedangkan matriks identitas itu seperti ini. Jadi diagonalnya satu. Jadi kalau yang I min setengah II gitu ya, dimana J nya ini kan I min setengah II, itu kalau kita hitung I min setengah II gitu, itu jadi seperti ini kan, matriks I nya dikurangi setengah, ini kok seperti 5 ya, setengah harusnya ya, setengah II itu hasilnya menjadi seperti ini. Oke, hasil matriks ini yang J ini nanti dimasukkan ke sini supaya dapat matriks B, matriks inner product. Jadi pertama kalau misalnya kita terapkan di sana, ini matriks jaraknya tadi, matriks jarak Euclid dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian dikalikan dengan J tadi, di mana J-nya matriks identitas kali 1/5 II. Oh 1/5 tadi karena N-nya 5 ya. 1/5 II. Oke, akhirnya kita bisa menghasilkan matriks inner product ya, matriks inner product. Nah, dari matriks inner product ini kemudian baru dikonversikan ke titik koordinat. Supaya ngitungnya mudah, saya ambil salah satu sisi dari matriks inner product saja ya. Ini ya, saya ambil salah satu sisi dari matriks inner product saja. Soalnya kalau semuanya begini, ini ruwet ya. Jadi ini saya hanya mengambil beberapa sisi dari matriks inner product saja. Nah, matriks inner product ini kemudian dicari nilai eigenvalue-nya. Kemarin di pertemuan-pertemuan awal sudah dikenalkan matriks ya, sama udah ya. Udah ya. Pengenalan matriksnya sampai apa? Tambah, dikurangi, dikali, bagi, inverse juga, determinan juga. Oke. Nah, eigenfaktor itu dicari dengan cara determinan dari si matriks tersebut dikurangi lambda di sini adalah eigenvalue kali matriks identitas sama dengan 0. Nah, ini rumusnya untuk mencari eigenvalue. Jadi kalau misalnya matriks B-nya itu ini berarti 2,801 dikurangi lambda ya, dikurangi lambda. Identitas itu kan diagonalnya 1111, yang lainnya 00 ya. Jadi kan 2,801 dikurangi lambda. Terus yang ini juga begitu, 2,168 dikurangi lambda. Karena matriks identitas yang dihitung cuma sini saja. Kalau yang ini kan 00 kan matriks identitas tadi, jadi nilainya tetap 1,219 tetap karena ini pengalinya 0 kan, kali identitas kali 0, jadi cuma B-nya saja, yang sisi sini juga sama. Kemudian disama dengankan 0. Nah, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Mahmudah, cara untuk mencari determinan.
kemudian ini dikalikan ini dikurangi, jadi AD kali BC gitu ya, AD dikurangi BC ini sama dengan 0. Akhirnya kita dapat 2 titik ini. 2 titik ini yang disebut sebagai eigenvalue-nya matriks ini kan. Ini 2 titik ini yang akhirnya menjadi eigenvalue-nya matriks ini. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi saya hanya mengambil 2 kali 2 saja, ini matriks berapa kali berapa. Nanti kan eigenvalue-nya ada banyak ya. Jadi saya hanya ambil contoh matriks 2 kali 2 saja. Nah, sekarang dari 2 eigenvalue ini kita hitung satu persatu untuk menjadi titik koordinat 3,746. Ini 3,746. Kita hitung eigenvektornya. Rumus eigenvektor ini tadi rumusnya eigenvalue tadi kali sebuah matriks namanya V. Nah, V itu eigenvektor disama dengan kan 0. Nah, kita cari nilai V-nya ini supaya kita dapat si vektornya ini, supaya kita dapat eigenvektornya ini, nilai V-nya ini. Nah, singkat cerita gitu ya, singkat cerita kan yang penting Anda tahu logikanya aja ya, kita nggak perlu menghitung manual. Jadi untuk eigenvalue ini kita akan menemukan eigenvektor ini, akhirnya kita dapat 2 titik koordinat untuk eigenvalue ini. Nah, itu mengkonversikan jarak Euclid tadi ke bidang sumbu koordinat. Itu caranya seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu jarak proyeksi sama jarak Euclid, kan nanti akan ada 2 jarak. Baru dihitung stresnya. Nih, baru dihitung stresnya. Ini tadi untuk yang jarak proyeksi tadi kan pakai eigenvalue, eigenvektor tadi. Ketemu nih X1 sama X2, bisa dicari jaraknya. Nah, ini jarak dari yang Euclid, dihitung selisihnya, dikuadratkan, akhirnya ketemu stres. Dan proses itu dilakukan iterasi terus sampai dilakukan stres paling kecil, sehingga kita bisa tahu mana yang berdekatan, dimensi-dimensi mana yang saling berdekatan. Lambdanya itu cuma dipakai satu? Banyak. Ini tadi saya hanya mengambil salah satu sisi dari si matriks ini saja untuk contoh aja. Harusnya semua harusnya. Cuman kalau semua kan nanti ngitungnya ruwet ya. Ya, itu logikanya saja. Jadi nanti kalau misalnya pas waktu skripsi salah satu metode Anda ambil, Anda tidak perlu tahu bagaimana cara menghitung manualnya enggak, tapi minimal harus tahu bagaimana step-stepnya angka itu dihasilkan. Sampai di sini bisa dibayangkan stepnya bagaimana mengkonversi jarak Euclid ke jarak konversi. Jadi intinya jarak konversi itu adalah perkalian antara akar eigenvalue kali eigenvektor. Jadi akar dari eigenvalue itu dikalikan dengan eigenvektornya. Akhirnya kita ketemu titik koordinat. Oke, kalau titik koordinatnya sudah ketemu, 2 titik koordinat di dalam sebuah sumbu koordinat kan bisa dihitung jaraknya. Jaraknya tadi dibandingkan dengan jaraknya Euclid, akhirnya ketemu stres, itu maksudnya. Akhirnya ketemu stres. Stres paling kecil, akhirnya bisa mengelompokkan jarak-jarak tadi. Kan nanti kalau mau dibayangkan kan akan ada banyak ini ya, banyak titik koordinat. Nah, titik
titik koordinat ini nanti akan dihitung jarak-jaraknya. Nah, jarak-jarak itu akan dibandingkan dengan jarak Euclidnya. Mana yang paling kecil nanti akan mengelompok jadi satu. Intinya begitu. Oke, sekarang kita coba SPSS.